juga sharing session aja sih, aku sendiri juga masih belajar ya. Jadi teman-teman, menyambung dari tema kita literasi pada malam hari ini, mungkin aku sedikit mau sharing gitu ya, apa aja sih yang sudah menjadi perubahan dalam new normal kita pada kali ini sejak pandemi COVID-19. Jadi memang sejak pandemi COVID-19 banyak sekali yang sudah berubah ya teman-teman, dari pendidikan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Dan menurut beberapa sumber yang saya baca juga, setelah pandemi COVID-19 itu terjadi perubahan yang sangat besar sekali dan juga perkembangan yang sangat pesat, sehingga saat ini kita nih sebagai milenial yang hidup di era peralihan ini akan sangat tertinggal sekali, sehingga kita perlu untuk menambah kemampuan dan juga menambah literasi. Oke, selanjutnya sebenarnya bagaimana sih COVID-19 ini bisa merubah semua aspek yang ada dalam hidup kita. Ini ya, kita lihat dari edukasi. Yang awalnya semuanya offline, kita harus keluar rumah untuk mendapatkan literasi, kita harus membeli buku untuk mendapatkan literasi. Sekarang hanya dengan segenggam tangan di handphone, kita bisa mengakses apapun yang ingin kita dapatkan gitu ya. Jadi zaman sekarang tuh nggak ada alasannya teman-teman ketinggalan untuk mengupdate literasi, karena semua ada di genggaman tangan gitu ya, baik itu sosial media maupun itu website, semuanya sekarang serba digital semua gitu. Kemudian tourism juga karena dulu itu memang pandemi COVID-19 ini sangat tinggi sekali ya angkanya, sehingga dibatasi. Kemudian perekonomian dan juga social culture juga dibatasi, teman-teman. Namun sekarang karena memang pandemi COVID-19 ini sudah beralih menjadi endemi, diharapkannya maka semua hal ini bisa kembali seperti normal atau mungkin bahkan hybrid, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Jadi COVID-19 is the positive social role in social media, and all the way it becomes increasingly central to the public disseminations and discussions of the vital information about the pandemic. Jadi semua hal itu memang sudah berubah dari zaman sebelum pandemi dan juga setelah pandemi, teman-teman. Oke, sekarang kita melihat ke masa depan. Kira-kira masa depan kita itu goals-nya seperti apa sih setelah pandemi ini semua berakhir? Apakah kita akan stuck di situ saja, ataukah kita harus berubah nih, teman-teman? Nah, jadi salah satu skill yang memang dibutuhkan untuk menjadi seorang yang sukses nih ya, teman-teman, selain kita juga memiliki literasi yang luas, memiliki literasi yang banyak, juga komunikasi, teman-teman. Tapi komunikasi yang efektif tidak akan pernah teman-teman bisa lakukan ketika teman-teman kurang mendapatkan literasi. Jadi diharapkan setelah kita membaca, kita memiliki edukasi yang lebih luas lagi, maka kita akan bisa menyampaikannya ke khalayak luas sehingga komunikasi kita lebih efektif gitu ya. Karena kadang-kadang kita ngerasa, wah aku ini sudah pinter banget loh, tapi ketika kita disuruh mengkomunikasikannya kepada masyarakat, kita kurang bisa gitu. Kadang masyarakat tuh terlalu bingung terhadap bahasa-bahasa kita yang mungkin lebih akademis gitu ya. Misalnya nih, saya sebagai seorang dokter, ketika saya menjelaskan kepada pasien saya, maka saya tidak mungkin menggunakan bahasa medis gitu, teman-teman. Seperti teman-teman juga ketika mungkin nanti di Lombok ya, teman-teman akan membaur dengan masyarakat di Lombok, kemudian akan melakukan advokasi, mungkin di sana melakukan sebuah proyek gitu ya. Maka teman-teman harus bisa melakukan komunikasi yang efektif, dan komunikasi yang efektif itu dilandasi dengan literasi yang luas pula gitu. Jadi diharapkan mungkin sebelum mungkin teman-teman nantinya ke Lombok ya, mungkin teman-teman bisa baca dulu kira-kira masyarakat di Lombok tuh budaya seperti apa sih, bahasa mereka yang mungkin digunakan sehari-hari itu seperti apa, dan misalnya memakai bahasa Indonesia pun bahasa Indonesia yang apa yang mungkin mereka bisa mengerti gitu, sehingga ketika kita memahami sebuah kondisi dari suatu tempat, kemudian budaya, kemudian mungkin value-value yang mereka percayai saat kita ada di sana, maka kita bisa lebih berbaur dan bisa lebih diterima oleh masyarakat sana. Tuh, karena saya juga ada pengalaman juga pada saat saya di Bojonegoro gitu ya. Mungkin ini memang tidak di luar Jawa ya, ini masih di Jawa gitu ya. Tapi di sana masyarakatnya memang sangat
terpencil sekali gitu. Jadi sangat jauh dari kota. Akses di saat itu di daerah saya itu juga masih belum ada listrik pada saat itu. Sekarang sudah ada sih. Kemudian akses untuk air bersih juga kurang. Jadi untuk bisa komunikasi yang efektif, saya harus belajar bahasa Jawa halus, teman-teman. Nah, mungkin pada saat nanti teman-teman ada di Lombok, mungkin teman-teman juga sebaiknya bisa mempelajari budaya, kultur, dan juga bahasa yang ada di sana. Sehingga kita bisa diterima oleh masyarakat di tempat yang akan kita datangi itu. Oke, ini komunikasi juga. Kemudian selanjutnya mungkin ini adalah skills yang mungkin teman-teman butuhkan sehingga setelah mungkin kembali dari Lombok, teman-teman ini bisa mengimplikasikannya ke daerah masing-masing ya. Tadi kan ada yang dari Bengkulu, kemudian ada yang dari Cimahi ya, dari seluruh Indonesia. Diharapkan mungkin kalian teman-teman ini bisa mendapatkan value dan juga mendapatkan pengalaman, experience yang bisa teman-teman terapkan di daerah teman-teman masing-masing. Jadi ini ya teman-teman, ada hard skills dan soft skills. Mungkin teman-teman tahu ya ini semua otak kanan, otak kiri. Jadi ketika kita bilang hard skills, maka kita bicara tentang otak kiri, di mana ini adalah sebuah penilaian secara akademis. Jadi dari berhitung, kemudian bahasa, knowledge, dan juga teknologi gitu ya. Ketika kita bicara soft skills, maka kita bicara tentang otak kanan. Dan disinilah sebenarnya semua informasi yang kita serap tuh bisa kita jelaskan kepada masyarakat dan kita bisa implikasikan secara aplikatif teman-teman, yaitu salah satunya problem solving. Kemudian storytelling, diharapkan teman-teman bisa storytelling ya, karena pada saat kita terjun ke masyarakat gitu ya, masyarakat tuh misalnya dilakukan presentasi seperti ini mungkin kayak aduh apaan nih gitu, tapi ketika kita mengemasnya dalam sebuah cerita, kemudian kita menyentuh mereka dengan bahasa sehari-hari yang mereka gunakan, maka kita akan lebih diterima seperti itu. Kemudian komunikasi, kreativitas, dan juga kolaborasi. Jadi mungkin pada saat teman-teman di Lombok nanti biasanya tuh kita harusnya bisa berkoordinasi dengan tokoh agama atau mungkin tokoh-tokoh setempat ya teman-teman. Karena saya pada saat di Bojonegoro pada saat itu, ketika saya kesusahan gitu ya untuk berbaur di masyarakat, saya saya mendekati tokoh-tokoh masyarakat yang sudah dipercaya nih dengan dipercaya oleh masyarakat setempat, sehingga saya tidak kesusahan lagi untuk menjalin komunikasi efektif dengan masyarakat gitu. Jadi ini penting banget dan di sini adalah soft skills. Oke, ini adalah mungkin terkait sedikit ya tentang functional dan juga versus branding. Ketika kita membahas fungsi, mungkin tas ini terlihat sama sebenarnya teman-teman, karena fungsinya untuk membawa barang-barang yang kita bawa gitu ya. Tetapi ketika kita membahas tentang branding, maka akan sangat berbeda karena tas yang sebelah kiri dengan tas yang sebelah kanan terlihat lebih mahal tas yang sebelah kanan. Sama dengan diri kita teman-teman, ketika kita terjun ke masyarakat, maka mau tidak mau kita harus bisa melakukan personal branding sehingga masyarakat bisa mempercayai apa yang kita katakan dan juga bisa mengikuti apa yang kita kerjakan. Kan tujuannya seperti itu ya, ketika kita terjun ke masyarakat, kita mempunyai project, maka yang kita inginkan adalah masyarakat percaya bahwa kita itu punya tujuan yang baik dan masyarakat mengikuti project yang kita jalankan sehingga project kita bisa sukses. Kan seperti itu ya. Nah, untuk bisa menjalankan suatu project yang sukses, maka kita harus membutuhkan yang namanya personal branding. Ketika kita melakukan personal branding, maka kita harus melabeli diri kita sebagai kalau di dalam putra-putri pendidikan Indonesia, maka kita melabeli dengan duta pendidikan, sehingga kita merepresentasikan sebagai duta pendidikan. Begitupun mungkin nanti teman-teman juga merepresentasikan YATC itu seperti apa gitu. Jadi ketika teman-teman di sana, bagaimana teman-teman berkomunikasi, kemudian bagaimana teman-teman itu bersikap, itu juga harus diperhatikan juga teman-teman. Sehingga personal branding teman-teman di mata masyarakat Lombok nantinya itu ya positif gitu, dan teman-teman akan dikenang sebagai seseorang yang sangat impactful di sana. Oke, ini mungkin sedikit saja sih teman-teman, karena kan teman-teman di sini sudah kuliah semua atau mungkin sudah kerja nih? Boleh tulis di kolom chat.
Sudah kuliah atau ada yang kerja atau mungkin ada yang mau daftar kerja atau gimana nih? Boleh nih ditulis di kolom chat. Oh, kuliah. Oke, Daneta, Nurul, Salsabila Azahra masih kuliah. Faridatul Aini masih kuliah. Wah, berarti kebanyakan memang masih kuliah ya. Oke, sudah ini kuliah kerja nyata KKN. Tapi bukan KKN di Desa Penari ya, KKN ini maksudnya KKN beneran nih. Oh, belum. Oke. Nah, jadi teman-teman, untuk teman-teman ini kan masih kuliah dan nantinya mungkin akan terjun di dunia kerja. Nah, ketika teman-teman terjun di dunia kerja, maka teman-teman harus tahu skill apa yang dibutuhkan oleh beberapa perusahaan. Ini di luar dari konteks teman-teman akan ke Lombok ya, karena teman-teman kan pastinya akan kembali ke daerah masing-masing dan juga akan bekerja gitu ya nantinya. Nah, sekarang ternyata dari World Economic Forum itu skills yang dibutuhkan di tahun 2022 sampai tahun 2025 terjadi pergeseran teman-teman. Nah, jadi dari sebelumnya yang beberapa perusahaan di LinkedIn itu membutuhkan skills yang hard skills. Jadi untuk skills menghitung, kemudian skills analysis, data mining, sekarang semua itu berubah menjadi soft skills. Jadi soft skill itu lebih dibutuhkan daripada hard skills zaman sekarang sampai ke 2022. Ini perkiraan dari World Economic Forum. Nah, sekarang teman-teman yang di sini kan ini kan sudah kuliah semua nih dan teman-teman ikut di ATC. Menurut aku itu adalah hal yang bagus banget teman-teman. Kenapa? Karena dengan teman-teman ikut di ATC, maka teman-teman akan mengimprove soft skills yang teman-teman bisa dapatkan dan nggak akan pernah teman-teman dapatkan di sekolah yang formal atau di bidang akademis. Karena kalau bidang akademis saya yakin teman-teman di sini pasti semuanya udah dapat nih di sekolah. Misalnya ada yang jurusan apa nih, bahasa, ada ya yang jurusan bahasa di sini. Terus mungkin jurusan komunikasi atau jurusan akuntansi misalnya ya. Teman-teman pasti sudah mendapatkan hal itu semua di kuliah teman-teman ya, di tempat kuliah teman-teman. Tapi untuk soft skills, aku yakin kadang-kadang mungkin terlewat dari beberapa university. Sehingga dengan teman-teman menjadi volunteer dan juga ikut berkontribusi di ATC ini, diharapkan bisa mengasah dari soft skill teman-teman yang nantinya akan sangat dibutuhkan di dunia kerja. Seperti itu. Jadi contohnya nih, analytical thinking and innovations. Nah, berarti kan kalian dituntut untuk berpikir secara analisis dan juga berinovasi untuk bisa berkontribusi secara nyata, dan dalam hal ini kan teman-teman dikirim nih ya ke Lombok gitu. Kemudian active learning and learning strategies. Kalau misalnya kita bicara cuman akademis, mungkin kita nggak akan bicara tentang active learning, kita cuman pasif mendengarkan dosen ngomong, kemudian kita duduk atau mungkin ikut webinar, ya udah selesai gitu. Tapi di IATC ini teman-teman benar-benar berangkat langsung ke Lombok dan mempelajari problem yang ada di sana sehingga teman-teman bisa saling bertukar pikiran, brainstorming gitu ya istilah gaulnya, brainstorming, sehingga teman-teman bisa tahu nih, oh kira-kira dari teman aku itu perspektifnya seperti ini, kalau dari aku seperti ini, dan nantinya teman-teman akan menyatukan pikiran sehingga memiliki problem solving yang disetujui bersama gitu. Ya ini lain-lainnya juga sama sih, leadership dan juga social influence. Jadi leadership itu kepemimpinan gitu ya, bukan berarti yang jadi pemimpin itu yang paling hebat, bukan, tapi setiap orang adalah pemimpin dari dirinya sendiri. Begitupun teman-teman di sini, misalnya teman-teman nanti akan kelompok ya, teman-teman akan memimpin diri kalian sendiri dan juga mengkoordinir masyarakat yang ada di sana. Dan juga ada social influence, yaitu influence kalian yang bisa kalian sebarkan luas ke masyarakat dan masyarakat bisa menerima informasi itu dan masyarakat tuh bisa mempercayai kita gitu loh. Oke, selanjutnya lagi ya. Lanjut lagi. Nah, ini ya. Jadi soft skill sekarang lebih jauh diperhatikan oleh beberapa perusahaan di LinkedIn dan itu memang sudah ada penelitiannya ya di Harvard University. Jadi menurut aku dengan teman-teman join di ETC, kemudian mungkin join jadi volunteer, itu tidak ada ruginya ya teman-teman, karena teman-teman bisa mengasah yang namanya soft skills dan itu jarang sekali didapatkan di university. Oke, ini selanjutnya aku lanjut aja.
Nah ini, karena memang kadang-kadang tuh soft skills itu tidak bisa digantikan oleh teknologi ya teman-teman. Ketika kita berinteraksi nih dengan masyarakat ya secara langsung, ya tidak mungkin itu bisa digantikan oleh aplikasi gitu ya, karena kan masyarakat ya butuh interaksi secara langsung gitu. Jadi memang kadang-kadang soft skill ini tidak bisa tergantikan oleh artificial intelligence ataupun computer programming dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya. Jadi ini mungkin penutupan dari aku. Jadi yang pertama aku sampaikan ke teman-teman, teman-teman harus selalu menambah skills, terutama soft skills, karena aku yakin kalau hard skills itu sudah didapatkan ya di kuliah masing-masing. Kemudian yang kedua adalah putuskan teman-teman setelah kuliah mau kemana nih arahnya, kerja atau membuka bisnis misalnya, atau apa nih, atau mungkin menjadi volunteer, teman-teman harus putuskan sekarang. Kemudian investasi, salah satu investasi itu adalah yang berharga adalah investasi waktu dan juga investasi pikiran, gitu. Karena investasi tidak hanya melulu uang ya. Dengan teman-teman ikut menjadi volunteer, teman-teman sudah menginvestasikan waktu, tenaga, pikiran untuk bisa berlatih mendapatkan soft skills dan juga nantinya teman-teman bisa mengaplikasikannya kepada masyarakat. Kemudian concentrate on networking. Dengan ikuti ATC ini, teman-teman sudah membangun sebuah networking dari seluruh Indonesia. Kan tadi kan sudah ada di mana tuh? Sudah ada dari Bengkulu, Semarang, Surabaya. Kemudian ada yang dari Jakarta, Cimahi. Nah, teman-teman ini saatnya untuk membangun networking. Jadi di sini teman-teman harus saling kenal. Ini udah saling kenal dulu nih. Satu sama lain mau pergi ke Lombok nih. Sudah kenal kan? Sudah kenal ya. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk teman-teman membangun networking. Karena networking ini penting banget pada saat teman-teman membutuhkannya di dunia kerja maupun mungkin pada saat perkuliahan gitu. Kemudian terakhir adalah set long-term goals yang kalian ingin capai. Oke, mungkin the last dari aku. Your life motto is the story of your present and future. Remember that your life motto describes how you want to live your everyday life starting today. Dan motto hidup aku adalah priority, integrity, and sincerity. Jadi prioritas, kita harus menetapkan skala prioritas dari hari ini dan besok akan beda, karena mungkin hal yang lebih penting kita dahulukan dan mungkin hal yang kurang penting kita mungkin bisa kerjakan nanti gitu. Kemudian integrity, kita harus memiliki integritas, baik itu integritas secara moral ataupun secara waktu. Jadi kita harus disiplin gitu teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah sincerity. Sincerity adalah tulus ikhlas. Salah satunya adalah teman-teman di sini membantu ya secara tulus dan ikhlas menjadi volunteer IATC, sehingga mungkin ini bisa menjadi life motto teman-teman juga. Oke, terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke Dr. Andre. Iya, terima kasih banyak untuk Dr. Firda yang sudah menyampaikan bagaimana kondisi pendidikan saat ini, kita di mana masuk di dunia endemik. Mungkin selanjutnya kita akan berbincang-bincang. Saya undang juga untuk Dr. Andy Agustian. Mungkin saya akan bacakan CV-nya terlebih dahulu. Sebentar. Oke, Dr. Andy Agustian adalah Putra Pendidikan Indonesia tahun 2020. Kemudian beliau adalah dosen di Universitas IGM Palembang, dan juga beliau adalah founder dari Indonesia Cerdas. Ya, pas banget ya teman-teman, di mana kita saat ini akan ngobrol tentang pendidikan, dan di sini sudah ada founder Indonesia Cerdas. Begitu juga dengan Dr. Firda Iragama, beliau adalah Putri Pendidikan Indonesia. Mungkin saya pin terlebih dahulu ya, Dr. Andy beserta Dr. Firda. Oke, selamat malam Dr. Andy dan juga Dr. Firda. Halo, selamat malam. Gimana dok, kabarnya sehat? Sehat, dan tentunya malam hari ini aku excited banget dan terhormat banget ya diapit oleh dua dokter malam hari ini. Ada Dr. Firda dan juga ada Dr. Andre. Wow, luar biasa. Oke, terima kasih Dr. Andy. Baik, mungkin kita akan berbicara nih tentang pendidikan di Indonesia ataupun literasi di Indonesia.
kira-kira nih menurut Dr. Andy sendiri, yang mana Dr. Andy adalah founder dari Indonesia Cerdas, gimana sih melihat literasi di Indonesia ini sendiri gitu? Khususnya saya pernah baca bahwa 3 daerah terendah dalam literasi ataupun minat bacanya itu salah satunya adalah Lombok. Yang nomor pertama adalah Sulawesi. Kurang paham Sulawesi Barat ataupun Sulawesi Tenggara, aku lupa. Jadi kurang literasinya. Nah, menurut Dr. Andy sendiri itu gimana? Oke. Sebelumnya ini kayak aku bangga banget ya malam hari ini teman-teman dari GATC yang akan goes to Lombok ya untuk melakukan proyek sosial ataupun pengabdian. Karena ini nge-recall atau ngerimain aku tahun 2016 yang lalu ketika ada gempa di Lombok dan aku jadi salah satu volunteer di sana. Dan kebetulan dari 2016 sampai dengan saat ini secara tidak langsung aku melihat berbagai macam fenomena yang ada di Indonesia, khususnya Indonesia bagian timur, dan Lombok salah satunya. Dan problematika utama yang dihadapi oleh anak bangsa saat ini, Indonesia khususnya, ataupun Lombok pada khususnya adalah literasi. Nah, jadi sangat pas banget kalau kita anak-anak muda Indonesia membahas tentang problematika hal tersebut. Nah, anyway, sebelumnya, kalau kita berbicara tentang masalah literasi, kita juga tahu ya teman-teman, literasi itu dijadikan sebagai indikator atau tolak ukur dari kualitas pendidikan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Jadi 2018 kita sudah melakukan tes PISA atau Program for International Student Assessment, yang terakhir itu tahun 2018, dan Indonesia menduduki 10 peringkat terbawah. Indikatornya apa aja? Literasi matematika, saintifik, dan juga literasi membaca. Artinya di sini, kalau kita berbicara tentang literasi, itu tidak melulu tentang membaca, tetapi bagaimana kita dihadapkan pada suatu bacaan, pada suatu case hitung-hitungan, pada suatu case untuk mengkomunikasikannya, dan pada akhirnya kita bisa memecahkan suatu problematika. Sangat complicated sekali sebenarnya kalau kita ingin meningkatkan skill dalam berliterasi. Tetapi itu bukan menjadi suatu problematika yang sangat besar ya, selagi kita bisa mengaitkan antara proses pendidikan dan juga literasi. Karena literasi itu adalah bagian dari pendidikan. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang pendidikan dan literasi, itu ada irisan. Irisannya itu antara literasi dan juga pendidikan. Nah, yang harus kita terapkan di sini adalah bagaimana budaya literasi itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita, agar kita bisa mengerti dan memahami betapa pentingnya literasi itu di dalam kehidupan kita. Nah, dulu 2016 ya, Dr. Andrea, aku sempat berpikir bahwasanya ketika anak-anak itu nggak bisa membaca, artinya mereka benar-benar dihadapkan pada suatu problematika literasi. Ternyata enggak, literasi itu bukan hanya perkara kita itu bisa baca apa enggak, tetapi literasi itu akan dihadapkan pada satu case-case yang mengharuskan anak muda Indonesia untuk bisa menginterpretasikan dan memfilosofikan apa yang mereka lihat. Nah, yang menjadi problematika kita saat ini adalah ketika kita dihadapkan pada suatu bacaan, kita itu hanya skimming atas apa yang kita baca, bukan berusaha untuk mengambil moral values yang kedepannya itu bisa dijadikan sebagai solusi untuk memecahkan suatu masalah. Kayak gitu. Oke, terima kasih untuk Dr. Andy yang sudah menjawab. Nah, kalau misalnya untuk Dr. Firda sendiri, gimana sih pandangan dokter melihat bahwa literasi di Indonesia ini sangat rendah, dan langsung gitu kan ke pertanyaan selanjutnya, kira-kira nih kita sebagai pemuda-pemudi apa yang bisa kita lakukan gitu untuk mengurangi ataupun untuk meningkatkan gitu loh, supaya literasi ini menjadi lebih baik lagi gitu loh. Tadi kan sudah dijelaskan sama Dr. Andy bahwa literasi itu tidak terbatas pada minat dan baca, ataupun tidak terbatas pada buku, tapi literasi itu banyak aspeknya gitu. Nah, kalau menurut Dr. Firda sendiri apa yang harus kita lakukan dan gimana pandangannya terhadap literasi di Indonesia? Terima kasih Dr. Andre. Jadi sebelum saya ikut Putri Pendidikan Indonesia, saya sempat ada gerakan namanya Gerakan 1000 Buku, dan pada saat itu tuh sebelum pandemi. Jadi Gerakan 1000 Buku ini membagikan donasi buku-buku gratis kepada anak-anak di pinggiran kota Surabaya. Dan anak-anak di pinggiran kota Surabaya ini memang mindset-nya dididik oleh orang tuanya untuk
ya buat apa sih sekolah, toh nanti akhirnya kalian juga kerja sebagai ya kerja serabutan gitu loh. Jadi mindset ini menurut aku yang penting banget sebelum kita mungkin bahas ke literasi gitu. Karena memang mindset beberapa orang di Indonesia menyuruh anaknya itu ya sudah mungkin kerja aja dulu. Pokoknya pendidikan tuh bisa nanti-nanti aja lah dan nggak usah terlalu mengejar pendidikan. Toh kalian juga nantinya kerjanya itu juga seperti orang tuanya gitu loh. Dan ini menurut aku yang benar-benar fatal banget karena bisa dilihat sebenarnya orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan di Indonesia tuh angkanya mencapai cukup banyak sebenarnya, tapi itu pun yang tercatat, belum yang tidak tercatat gitu. Jadi menurut aku mindset ini yang bisa kita rubah sebenarnya. Jadi ketika kita bermulai dari mindset itu seterusnya akan lebih mudah gitu loh. Dan juga mungkin ketika kita memasukinya itu dari usia dini, menyadarkannya itu jadi lebih mudah seperti itu. Karena ketika mungkin sudah beranjak dewasa dan dia bikin mindset seperti itu akan sangat susah untuk kan bahwa literasi benar seperti kata Dr. Andy karena memang kadang-kadang cuma skimming aja, cuma baca headline-nya aja langsung terprovokasi gitu kalau masyarakat Indonesia sih seperti itu ya. Jadi kita memang perlu untuk menguasai apa yang ada di teks itu dan juga menelaah lebih lanjut kebenarannya. Kadang-kadang mungkin yang kurang tuh seperti itu. Jadi menelaah lebih lanjut kebenarannya dan mencari sumbernya itu dari sumber yang sahih atau tidak seperti itu. Jadi yang pertama mungkin kita bisa perbaiki dari mindset mulai sejak dini dan sekarang saya sangat yakin sekali dengan perkembangan teknologi semua orang hanya dalam satu genggaman seperti yang tadi saya bilang, semua orang tidak ada alasan lagi untuk ya aku nggak suka buku, nggak segala macam. Sekarang semuanya ada. Bahkan ketika kita mungkin lihat di Instagram banyak sekali carousel juga yang sebenarnya itu literasi juga gitu kan. Jadi zaman sekarang sih tidak ada alasan untuk tidak meningkatkan literasi gitu. Kemudian yang kedua adalah mungkin salah satunya dengan program YATC ini di mana kita menggapai masyarakat yang mungkin di bawah garis kemiskinan atau mungkin masyarakat yang tidak ada akses ke sana dan mungkin tidak berpikir ke arah sana gitu bahwa literasi itu penting gitu. Nah, dengan adanya proyek-proyek seperti ini, kita bisa meraih mereka yang memang mereka underprivileged dalam artian mereka memang tidak ada akses ke literasi dan bahkan mungkin tidak sadar bahwa literasi itu penting seperti itu. Karena kan teman-teman ini kan sebagai delegasi ya dari daerah masing-masing, kemudian ke Lombok gitu ya. Istilahnya kan di Lombok ini adalah tempat yang jauh dari kota, sehingga teman-teman di sana bisa membantu mereka menyadarkan bahwa literasi itu penting atau mungkin dengan melakukannya dengan kemasan yang lebih menarik, yang seperti yang tadi saya bilang mungkin dengan storytelling, kemudian dengan game gitu ya, sehingga mungkin anak-anak di sana itu bisa tersadarkan sejak dini dan bisa membuat mindset bahwa literasi itu penting gitu. Jadi saya sebelumnya sangat appreciate sekali tepuk tangan untuk YATC dan juga teman-teman di sini karena teman-teman sudah mau rela tulus ikhlas dalam menyebarkan informasi, edukasi ke teman-teman kita yang mungkin underprivileged gitu. Jadi saya appreciate sekali sih dengan gerakan ini. Saya kembalikan ke Dr. Andre. Baik, terima kasih banyak untuk Dr. Firda. Nah, kalau menurut Dr. Andy sendiri apa nih? Tadi kan Dr. Firda udah bilang bahwa, sebagai pemuda-pemudi mungkin aku highlight ya teman-teman, kita bisa melakukan yang namanya gerakan. Gerakan kecil itu tidak terbatas untuk, misalnya teman-teman, saya pengen bangun NGO lah biar kayak Dr. Andy ataupun Dr. Andre gitu, bangun komunitas lagi gitu. Itu sebenarnya tidak terbatas pada hal itu. Tapi bisa terbatas dengan gerakan-gerakan kecil, campaign. Kalau teman-teman lihat, ada namanya kalau di bidang kesehatan namanya cegah stunting itu sebenarnya cuma campaign, nggak ada struktural orang di belakangnya gitu. Itu cuma campaign dari satu orang karena peduli tentang stunting. Itu bisa dicontoh gitu. Atau mungkin seperti Dr. Andy sendiri membangun Indonesia cerdas. Nah, kalau menurut Dr. Andy sendiri kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai pemuda-pemudi? Oke. Ini pertanyaannya menarik sekali ya. Sebenarnya apa yang dapat kita lakukan sebagai pemuda dan pemudi? Udah jadi gini ya teman-teman ya, kita itu adalah aktor ya. Pemuda dan pemudi itu adalah aktor. Aktor, kalau kita udah punya peran sebagai aktor, tinggal kita mau mengambil peran yang seperti apa.
mau jadi aktor yang diem-diem aja, atau mau jadi aktor yang pengen bisa membuat perubahan dan menciptakan perubahan as a agent of change or agent of producer kayak gitu. Nah, tergantung teman-teman mau menjadi aktor yang seperti apa. Dan saya secara pribadi yakin teman-teman yang bergabung di YATC ini tentunya ingin menjadi aktor yang bisa membuat perubahan dan juga menciptakan perubahan. Nah, kalau kita berbicara tentang perubahan dan menciptakan perubahan, itu terdengarnya kayak gede dan besar banget ya, yang mengharuskan kita itu untuk bikin platform yang bisa menjangkau semua Indonesia. But no, enggak. Jadi ada salah satu peribahasa kan, berawallah dari hal yang kecil, mulailah dari hal yang kecil. Ya nggak apa-apa sebenarnya. Jadi patokannya itu jangan seberapa banyak yang akan kamu sentuh, tetapi nggak apa-apa dikit, selagi itu bisa menginfluence orang-orang yang ada di sekitar kamu. Nah, sebelum saya mendirikan Indonesia Cerdas, sebelumnya saya juga sama kayak teman-teman semua. Dari 2016 sampai dengan 2020 itu teacher volunteer, jadi ikut berbagai macam program. Ada yang programnya itu di dalam negeri, ada juga programnya itu di luar negeri. Tapi ketika teman-teman mengikuti suatu program, khususnya program-program yang berbasis pengabdian masyarakat, kalian harus peka, kalian harus lihat apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh mereka, apa sebenarnya yang dapat kita berikan untuk mereka. Nah, itulah yang namanya kontribusi. Kontribusi itu nggak mesti hal yang besar. Kontribusi itu dalam bentuk edukasi, sosialisasi, pengajaran, itu sangat bermakna dan punya nilai tersendiri yang bisa mengambilkan peran kalian sebagai seorang aktor itu. Nah, pada akhirnya, kenapa saya memutuskan untuk membuat sebuah platform namanya Indonesia Cerdas? Ya, ketika kita sudah banyak melakukan riset dan kita juga punya cukup power untuk menyentuh berbagai macam hal yang skupnya itu lebih besar, itu tidak ada salahnya teman-teman membuat gerakan tersendiri yang bisa menggait orang-orang yang ada di sekitar teman-teman. Dan salah satunya juga putra-putri pendidikan ini saya jadikan juga ya sama Dr. Firda sebagai wadah kami untuk mengajak teman-teman yang ada di luar sana yang konsen di bidang pendidikan, salah satunya literasi, untuk peduli, untuk respect terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia pada umumnya. Nah, besar harapan saya secara pribadi untuk teman-teman YATC yang akan melakukan pengabdian, lakukanlah berbagai macam hal ya yang dapat kalian lakukan di sana, dari identifikasi permasalahan, perumusan potensi masalah, apa yang dibutuhkan oleh mereka, sehingga apa yang teman-teman lakukan di sana benar-benar tepat sasaran. Karena banyak sebenarnya program-program yang hanya di-highlight proyeknya itu berbasis sosial, tetapi yang dilakukannya itu kadang out of content dan out of context. Nah, aku berharap sekali teman-teman YATC bisa memanfaatkan peran kalian sebagai pemuda yang memang benar-benar punya passion di bidang social project, yang bisa mengintegrasikan dan mensinkronisasikan apa yang kalian punya sesuai background kalian untuk kalian implementasikan dan kalian terapkan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di sana nantinya. Seperti itu, Dr. Andre. Baik, terima kasih untuk Dr. Andy yang sudah membicarakan bahwa sebenarnya semua itu dimulai dari hal kecil, teman-teman. Ketika teman-teman yang punya niat baik, apapun halangan, rintangan yang akan kita mungkin sudah terfikirkan di dalam kepala kita, itu pasti akan terlalui sebenarnya. Begitu juga Dr. Fira tadi sudah menjelaskan. Nah, sebenarnya mungkin sudah dijawab nih. Ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum ada sesi Q&A. Jadi kira-kira nih dari Dr. Firda dan juga Dr. Andy, gitu. Sebenarnya cara apa sih, Dok, yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan literasi di Indonesia, gitu? Apakah kita harus mengajar? Seperti kita tahu ada platform Indonesia Mengajar, gitu. Ataukah kita harus melakukan platform seperti guru penggerak? Mungkin kalau misalnya teman-teman tahu, kita juga di Indonesia juga ada tuh guru penggerak di desa-desa, dan tiap angkatannya itu beda-beda. Nah, menurut Dr. Andy sendiri gimana? Apa cara yang harus kita lakukan? Oke, cara yang kita lakukan, yang pertama kita harus tahu dulu dengan aktivitas apa yang kita lakukan. Karena ketika kita melakukan berbagai macam aktivitas,
yang kita sukai dan kita cintai secara berulang-ulang, itu secara otomatis akan menjadi budaya tersendiri bagi kita. Nah, kaitannya dengan literasi, sebelum kita mengedukasi dan mengajak membuat campaign ataupun membuat advokasi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yuk langkah awal yang harus kita lakukan, kita pupuk dulu budaya literasi di dalam diri kita. Apalagi seperti yang saya katakan tadi, irisan dari pendidikan itu adalah literasi. Literasi tanpa pendidikan itu tidak akan bisa berjalan prosesnya secara maksimal. Nah, apalagi kita juga harus peka ya teman-teman, saat ini era itu akan selalu berkembang. Saat ini mungkin kita berada di 4.0 yang akan menuju ke 5.0. Jadi bukan teknologi yang menguasai kita, tetapi bagaimana cara kita untuk pintar dalam mengoperasikan teknologi. Nah, kaitannya dengan literasi, nggak hanya berkaitan dengan literasi membaca saja, literasi secara offline saja, bahkan akan dihantui juga dengan yang namanya literasi secara digital. Makanya terobosan ataupun hal-hal yang dapat kita lakukan adalah dari kita terlebih dahulu, kita harus makin cakap dengan berliterasi, kita harus bisa membuat suatu budaya yang baik untuk berliterasi, kita juga harus tahu etika dan etiket ketika kita berliterasi, agar kita bisa mengerti esensi dari literasi itu yang sebenar-benarnya. Nah, setelah itu baru kita edukasi, kita ajarkan, kita sosialisasi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir, yang harus ditekankan adalah ketika kita sudah memahami dan mengerti esensi dari literasi itu akan berguna untuk kehidupan kita. Karena apa? Literasi adalah puncak bagaimana cara kita untuk memecahkan suatu permasalahan. Masalah akan terselesaikan dengan baik, masalah akan mempunyai solusi ketika kita punya dasar literasi yang baik. Seperti itu, Dr. Andri. Baik, terima kasih untuk Dr. Endi. Silakan untuk Dr. Firda, kira-kira ada nggak cara yang bisa dilakukan oleh pemuda-pemuda? Baik, jadi memang yang sudah saya jelaskan tadi sudah dijelaskan juga oleh Dr. Endi, jelas juga. Jadi mungkin memang berawal dari mindset juga ya teman-teman. Ya. Jadi berawal dari mindset, ketika mungkin teman-teman yang ikut di ATC ini, teman-teman adalah mungkin 1% dari sekian banyak pemudi yang mungkin mau untuk terjun langsung. Dan ini menurut aku, teman-teman yang ada di sini sudah memiliki mindset yang baik terhadap pentingnya literasi, gitu ya. Tapi teman-teman di sini juga bisa menjadi salah satu representatif bahwa memang pemuda-pemudi di Indonesia memang harusnya peduli terhadap literasi gitu, karena kan teman-teman ini nanti akan mungkin upload di sosial media gitu ya, dengan secara tidak langsung, maka teman-teman juga akan bisa merubah mindset teman-teman kalian gitu ya, sehingga teman-teman kalian kayak oh teman aku nih udah ngelakuin ini loh, udah ikut langsung terjun ke Lombok loh, udah ikut ya ATC gitu. Lah aku ngapain ya selama ini, cuma nongkrong aja gitu kan, salah satunya dengan itu. Jadi teman-teman bisa juga merubah mindset teman-teman kalian dengan cara ya ikut ini gitu kan. Kemudian yang kedua adalah memang berawal dari diri sendiri, tidak perlu mungkin membuat platform yang besar seperti ATC atau mungkin Indonesia Mengajar dan lain sebagainya, memang sudah besar gitu ya, tapi kalian juga bisa berawal dari diri kalian sendiri gitu, dengan mengikuti salah satunya IATC ini. Kemudian dengan cara membuat bagaimana proyek ini tuh lebih terlihat menarik gitu, menarik untuk kalian dan juga untuk masyarakat, dan juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, karena saya tahu masyarakat yang ada di Surabaya, kemudian di Semarang, apalagi di Lombok itu mungkin berbeda ya, apa yang mereka butuhkan dan perspektif mereka terhadap literasi itu sangat berbeda gitu loh. Seperti yang tadi, bahkan ini adalah di kota Surabaya ya teman-teman, yang saya bilang gerakan 1000 buku, itu aja mereka bilang bahwa yang ngapain gitu loh, baca buku itu ngapain. Mereka bahkan memiliki pandangan seperti itu. Nah, apalagi mungkin teman-teman nanti akan menemui masyarakat di Lombok yang ya sangat jauh gitu ya dari pusat kota, mungkin akan sangat beda lagi gitu. Jadi mungkin pada saat di sana teman-teman bisa membuat satu program, bagaimana program itu bisa menarik dan juga bisa membuat mereka itu tersadar bahwa oh ternyata literasi itu tidak melulu tentang hal yang sifatnya membosankan gitu. Dengan mungkin itu tadi yang aku bilang storytelling, kalau misalnya ke anak kecil ya, kemudian mungkin ada game, kemudian ada sesi Q&A yang mungkin itu lebih
interaktif dan juga lebih talkative, dan mungkin mereka benar-benar ngerasa itu hal yang menyenangkan seperti itu. Jadi mungkin berawal dari mindset, kemudian project, dan yang ketiga adalah membuat hal literasi itu adalah satu hal yang menyenangkan, baik itu bagi diri kita sendiri ya, dan juga bagi masyarakat gitu. Dan appreciate lagi teman-teman sudah mungkin 1% dari semua pemuda yang ada di Indonesia ini yang mungkin hobinya hanya cuman ya mungkin nongkrong dan juga cuman Instagraman gitu, tapi teman-teman membuktikan bahwa teman-teman join gitu ya untuk langsung terjun ke masyarakat gitu. Jadi aku harap teman-teman bisa seterusnya bisa tetap terus meningkatkan literasi dan juga mengupgrade skill kalian sehingga goals kalian jangka panjang itu bisa tercapai. Gitu. Terima kasih Dr. Andre. Oke, terima kasih untuk Dr. Firda dan Dr. Andy. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan. Boleh open mic, boleh langsung sampaikan pertanyaannya. Iya, silakan Daneta, silakan di open mic-nya. Ya, terima kasih untuk Dr. Andre atas kesempatannya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih juga kepada Dr. Firda dan Dr. Andy yang sudah menjelaskan presentasinya secara baik sekali, dan itu juga jadi insight baru untuk saya sendiri mengenai peran pemuda dalam meningkatkan literasi Indonesia. Tapi mungkin pertanyaan saya ini lebih kepada pendidikan, since saya juga saya ada di dalam divisi pendidikan dan mungkin jadi representasi dari tim pendidikan YTC yang nanti akan ke Lombok untuk bertanya soal ini. Ini mungkin lebih ke bukan yang tentang masyarakat lokalnya ya, tapi lebih kepada kitanya gitu. Kita yang pelajar. Jadi saya tadi melihat kalau misalkan Dr. Firda itu menjelaskan berdasarkan riset kalau dari dalam rentang waktu 2022 sampai 2025 itu yang tadinya hard skill itu menjadi fokus, akhirnya transisi bahwa soft skill itu menjadi fokus yang lebih utama untuk anak-anak muda gitu. Apalagi setelah saya juga sebagai Gen Z mengerti kalau nanti bakal ada bonus demografi gitu ya, dari kita sendiri harus ada kontribusi atau peran yang dimana soft skill ini menurut saya juga penting, makanya saya join di ATC ini. Tapi melihat menyambung dari kata Dr. Firda mengenai bahwa kuliah itu kan lebih kepada hard skill ya, soft skillnya mungkin agak terlewat atau tidak menjadi fokus utama. Mungkin nggak di semua universitas, mungkin ada beberapa universitas yang tetap menjalankan itu, since di luar kelas itu kan masih ada organisasi dan semacamnya. Tapi apakah seharusnya menurut Dr. Andy dan Dr. Firda, soft skill ini tuh juga menjadi fokus utama yang bukan hanya di luar kelas, tapi di dalam kelas yang diberikan oleh dosen dan sebagainya. Dan apakah hal ini tuh bisa jadi semacam opportunity untuk memperbaiki mungkin yang dibilang lacking sistem dari pendidikan di Indonesia. Jadi bukan hanya literasinya, tapi saya menjurus ke soft skill ini yang sepertinya terlewat karena lebih kepada hard skill. Mungkin itu pertanyaan saya. Boleh dijawab dari Dr. Firda atau Dr. Andy. Oke, dari siapa dulu? Dari mungkin dari Dr. Andy dulu deh. Oke, siap. Jadi ini thank you ya Daneta ya atas pertanyaannya. Dan kebetulan saya sebagai seorang dosen ya, jadi sangat tahu juga keresahan dari teman-teman yang ada di luar sana, khususnya adik-adik mahasiswa. Dan thanks God-nya adalah dalam beberapa tahun terakhir ini, Mas Menteri kita sudah meredesain kurikulum pendidikan kita ya. Makanya pendidikan kita berbasis MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu salah satu bentuk improvisasi yang sangat luar biasa sekali sebenarnya yang sudah diterapkan di negara kita. Yang kita tahu bahwasanya
kalau berbicara tentang pendidikan ya itu tidak ada ujungnya. Karena apa? Karena kita belum ada yang namanya blueprint yang jelas mau dibawa ke arahnya seperti apa. Tetapi dengan adanya MBKM ini, walaupun memang belum maksimal ya diterapkan di seluruh universitas di Indonesia, tapi ini merupakan salah satu solusi bagaimana cara mahasiswa itu untuk improve diri mereka, nggak hanya di kampus saja sebagai mahasiswa yang kuliah pulang, tetapi bisa tahu apa yang mereka aplikasikan, ilmu yang mereka dapat di kampus untuk di luar. Nah, MBKM itu kan banyak ya teman-teman semua, ada proyek sosial, ada juga yang namanya studi independen, kewirausahaan, membangun desa, dan sebagainya. Dan teman-teman bisa memilih mau proyek apa yang sesuai dengan kalian. Kalau dulu kan, apalagi waktu saya kuliah S1 ya, untuk improve diri itu bingung mau ke arah yang mana. Bahkan untuk memilih kegiatan-kegiatan aja tuh bingung mau seperti apa. Tapi kalau saat ini sudah banyak nih kegiatannya, tergantung teman-teman mau memilih yang mana, teman-teman lebih cocok yang mana. Nah, itu yang sudah diatur oleh kurikulum pendidikan kita ya, yang mengharuskan teman-teman untuk keluar dari kampus, tapi ketika teman-teman mendapatkan berbagai macam pengalaman atau experience, kalian bisa mengkonversi apa yang kalian dapatkan tersebut untuk direlatekan dengan capaian pembelajaran yang ada di kampus kalian. Sebenarnya itu poin plusnya dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka saat ini. Tetapi kalian juga tidak diharuskan untuk mengikuti berbagai macam kegiatan tersebut. Namanya juga kan merdeka ya, yang namanya Merdeka Belajar itu kalian bebas mau menentukan desain pembelajaran seperti apa yang kalian harapkan dan kalian inginkan. Kalau teman-teman tidak mau ikut kurikulum tersebut, ya artinya untuk mendapatkan soft skill itu, kalian bisa mengikuti berbagai macam organisasi. Artinya gini, kegiatan-kegiatan organisasi, kegiatan-kegiatan volunteer, ini sangat penting sekali, enggak hanya untuk mengasah otak kalian secara pelajaran-pelajaran yang berbau akademik. Tetapi apa yang paling penting? Bagaimana cara kalian untuk berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Tahu nggak, problematika yang sebenarnya itu yang dihadapi oleh mayoritas anak-anak muda itu masalah toleransi. Nah, masalah toleransi ini berkaitan dengan soft skill. Toleransi itu bagaimana cara menghargai. Nah, ketika kita berbicara tentang menghargai, ini kaitannya dengan komunikasi. Communication skill, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, bagaimana cara kita mendengarkan, bagaimana cara kita merespon, bagaimana melatih empati dan simpati kita. Nah, itulah soft skill yang dapat teman-teman peroleh di luar hard skill yang memang sudah teman-teman dapatkan di dalam lingkungan kampus. Nah, mungkin nanti akan ditambahkan oleh Dr. Firda lebih lanjut. Silakan Dr. Firda. Baik, terima kasih Dr. Andy, karena Dr. Andy ini memang dosen, jadi mengetahui sistematikanya secara langsung ya. Tapi memang yang saya baca, memang ada pergeseran itu tadi, bukan berarti hard skills tidak penting, teman-teman. Jadi kan di sini kan literasi ini adalah hard skills-nya. Jadi literasi ini memang sebagai fondasi. Jadi memang kita kalau kita punya fondasi, maka kita untuk mengembangkannya itu jauh lebih mudah, teman-teman. Jadi ketika teman-teman memiliki hard skill yang bagus, dalam artian mungkin akademisnya bagus gitu ya, dan memiliki literasi yang banyak, maka teman-teman bisa mengaplikasikannya dengan soft skills yang lebih mudah lagi, dan mengikuti project seperti ini adalah seperti yang sudah saya bilang ya, melatih soft skills. Jadi tidak hanya bagaimana kita memikirkan dengan sudut pandang kita sendiri, tapi kita bisa melihat dari sudut pandang orang lain, kemudian teman kita yang background-nya berbeda dengan kita. Karena memang pada saat teman-teman nantinya di dunia kerja, yang akan didengarkan pendapatnya itu bukan satu orang, tapi pendapat tim, dan itu adalah teamwork, teman-teman. Dan saat teman-teman ikut project seperti ini, maka teman-teman mau tidak mau bekerja sama dengan teamwork gitu. Bukan ya pokoknya aku yang paling pintar, pokoknya aku yang harus didengar gitu. Nah, itu tidak bisa. Dengan seperti itu, maka yang pada saat nanti teman-teman interview itu sangat akan berbeda sekali. Orang yang bisa mendengarkan orang lain, orang yang mungkin seperti teman-teman ya sudah memiliki pengalaman, project itu akan sangat
sangat beda sekali teman-teman, karena dalam ilmu psikologi ya itu ada mungkin beberapa pertanyaan jebakan gitu ya yang sebenarnya itu untuk menggali lebih lanjut pribadi teman-teman seperti apa, bagaimana teman-teman ini bisa bersikap asertif. Jadi asertif itu adalah bersikap bagaimana kita tetap mempertahankan pendapat kita, tapi kita juga bisa menerima pendapat orang lain, kita bisa menghargai orang lain dan bisa menyimpulkan suatu problem solving bersama gitu. Jadi dalam dunia kerja tidak ya memang pintar dibutuhkan ya, tapi bukan yang paling pintar yang dibutuhkan gitu. Karena di dunia kerja seperti yang saya bilang, beberapa perusahaan di LinkedIn bahkan memang mengunggah beberapa skills yang sangat benar-benar soft skill sekali, analytical thinking, innovation, kemudian problem solving, leadership, social influence yang nantinya memang sangat dibutuhkan di beberapa perusahaan yang ternama di LinkedIn gitu. Jadi kalau dari aku memang teman-teman ini sudah ada background dari masing-masing universitas. Teman-teman pada saat berangkat di ATC ini mungkin dari background yang berbeda-beda ya. Di sini dari mana aja nih? Mungkin bisa disebutkan jurusannya apa aja? Pasti beda-beda dong di sini. Bahasa atau mungkin komunikasi ya. Pokoknya teman-teman itu punya beberapa keahlian di bidang tertentu nih. Tapi pada saat kalian di masyarakat nantinya entah di Lombok atau dimanapun ya, maka kalian itu harus satu gitu loh. Jadi mungkin teman-teman bisa saling mengisi kelebihan dan kekurangan, dan itulah soft skills gitu. Jadi soft skill itu yang nantinya teman-teman rasakan pada saat interview kerja atau mungkin ya pada saat ada di dunia yang sebenarnya pada saat selepas dari universitas seperti itu. Terima kasih Dr. Andre. Saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih pada Dr. Firda dan juga Dr. Edi. Mungkin sekarang keterbatasan waktu, kita sudahi untuk pembekalan pendidikan ataupun diskusi tentang literasi. Dikembalikan lagi kepada teman-teman semua bagaimana kita berpikir, bagaimana kita menganalisis, dan bagaimana kita mengimplementasikan hal-hal yang kita bisa buat untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia, khususnya bagi literasi kita. Karena kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang, kapan lagi gitu. Terima kasih buat teman-teman yang udah join di ATC, itu sangat luar biasa sekali. Benar kata Dr. Endi dan juga Dr. Firda bahwa kalau kita tidak mulai sekarang, mau kapan lagi gitu loh. Nah, jangan sampai pikiran kita membatasi langkah kita, dan jangan sampai kita menyesal ketika kita sudah selesai kuliah ataupun sudah selesai mengenyam pendidikan. Mungkin untuk itu sebelumnya ini ada sedikit piagam untuk Dr. Endi dan juga Dr. Firda sebentar. Yang pertama ini sertifikat untuk Dr. Firda Iragama. Terima kasih untuk Dr. Firda yang sudah mengisi pembekalan IATC yang kelima ke Lombok. Semoga senantiasa sehat dan dilancarkan setiap pendidikan spesialisnya. Amin, 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 amin. Kemudian yang selanjutnya ini ada sertifikat untuk Dr. Endi Agustian STM Engineering. Terima kasih untuk dokter, semoga senantiasa bisa terus memberikan yang terbaik bagi Indonesia, bisa terus mengajar, dan bisa terus berintegrasi dalam dunia pendidikan. Terima kasih, Dokter Endi. Mungkin sebelum menutup acara, kita mungkin foto dulu kali, Dok, ya. Teman-teman, kita mungkin foto. Oke, mungkin kalau teman-teman pengen diaktifkan cam-nya, boleh banget. Kita akan foto. Oke. Mungkin 1, 2, kok pada masih dibuka ya? 3.